Di tengah-tengah proses decluttering lantai 2, bapak klien ini menghampiri saya Bapak Ibu. Beliau mengingatkan kembali bahwa ada barangnya yang dia itu merasa kehilangan. Ada dokumen penting menurutnya itu yang dia simpan sedemikian rupa tapi hilang. Dia merasa barang itu ada di sofa lalu menganggap kami telah membuangnya. Padahal seluruh barang tersebut sudah dicek oleh klien kami. Oke Bapak Ibu, hari ini kita mau decluttering satu rumah dengan luas 100 meter persegi, 2 lantai. Target kami hari ini rumah selesai dan rumah ini bisa nyaman ditempati kembali. Oke, ikuti terus proyek kita sekarang. Baru datang tim kami langsung disambut oleh bapaknya klien ini. Beliau sudah mewanti-wanti kami agar tidak mencolek apalagi membuang barang-barangnya. Yang dibuang itu benar-benar Bapak tahu bahwa barang yang sempat Bapak tahu. Ini alat-alat kantor saya bukan rongsok. Ini sejak beli baru belum disentuh masih dalam peti gitu. Jadi kalau mau dibuang saya bertanya-tanya, emangnya rongsok gitu? Orang belinya kedoknya mahal-mahal gitu. Ini kloset yang mau dibawa ke Sumatera. Oke, nanti kita. Iya, ini kloset kan mau rapi-rapi ini sebenarnya. Nanti kita rapin aja Pak, kita pastiin enggak ada yang dibuang. Yang ini kayaknya udah nggak butuh nih. Saya itu alat-alat harta karun di dalamnya. Alat-alat itu saya. Proyek decluttering kali ini cukup menantang Bapak Ibu karena selain rumahnya penuh dengan barang, orang tua klien juga masih denial atau masih kekeh nggak mau melepas barang-barangnya. Dan ini cukup challenging karena kami harus melepaskan barang-barang di rumah ini sesuai permintaan klien karena rumah ini sudah terlalu sumpek dan penuh dengan barang-barang. Di sisi lain penolakan sudah terlihat dari awal dari bapaknya klien. Beliau sama sekali sepertinya enggan melepas barang-barangnya. Oke, mari kita lihat bagaimana proses decluttering kali ini. Apakah berjalan sesuai rencana atau sebaliknya? Ikuti terus ya Bapak Ibu. Berjalan dengan baik. Amin. Klien kita servis bahagia dan kita juga sejahtera gitu ya. Yang pasti. Oke, kita lalap pakai kali-kali apa nih ya? Ini aja. Apa? Recording. Jaya. Recording. Jaya. Recording. Jaya. Setelah briefing untuk mengatur strategi agar proses decluttering ini berjalan mulus, kita langsung gas eksekusi. Mulai dari dapur, area tengah ini nih, kemudian juga ruang tamu dan juga ini nih ada beberapa dokumen-dokumen langsung kami serahkan ke klien untuk segera dikurasi atau difilter. Nah, ini barang-barang yang sudah berdebu, sudah tebal itu kami coba keluarkan untuk dicek apakah masih butuh atau enggak. Nah, ini ada barang-barang di atas piano juga kami keluarkan dulu, kami singkirkan dulu debu-debunya itu karena banyak banget, itu harus dibersihkan. Tiba-tiba ada request mendadak Bapak Ibu dari bapaknya klien ini. Yang banyak tenaganya gagah-gagah, kenapa enggak gitu? Kan Kalau ada cuma haknya, kalau yang cere-cere begitu, saya juga bisa gitu. Enggak, Justru maksudnya ada- info aja ke saya, komunikasi. Tenaga yang Biar ada yang orang tuanya lagi. kalau cuma Nggak cuman itu udah 2 tahun. Masalahnya kita nggak bawa eskavator. Kalau bapak ngomong kemarin kita bawa. Ini kan ngomongnya hari H. sekarang ini tenaga-tenaga ini belum tentu mereka siap. Ya karena kan bapak ngomong, Anda tidak bilang, nggak ada planning buat kayak gitu. Dari kemarin minggu lalu udah saya wanti-wanti, ada barang berharga, ada yang mau diangkut, ada yang tidak bisa diangkut. Yang ngomong dong, komunikasi dong. Ya udah bulan lalu kan ngomong. Jadi ada ini di luar perkiraan dia.
Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu eksekusi rumah ini. Kita bongkar tuh gudang-gudang area bawah. Nggak bongkar sih, kita cek, kita masukkan beberapa barang yang sudah nggak guna ke situ. Karena itu permintaan bapaknya klien. Ada lagi Bapak Ibu. Di tengah-tengah pekerjaan beliau menegur kami agar tidak menghilangkan atau membuang barang-barangnya. Ya seperti inilah, karena saya dari awal sudah terlihat bahwa beliau itu menolak untuk didecluttering. Tapi gimana cara ini harus dilakukan agar rumahnya itu bisa ditempati dengan nyaman. Ini juga kebingungan tim, apakah nasi ini masih layak dikonsumsi atau enggak, atau ini nasi apa sebenarnya. Masih basi itu. Tadi sudah dilaletin. Oh iya. Ibu, ini basi nggak udah dilaletin banyak banget tadi. Oh, Tuh kan ya? Udah tahu. tempat nasian. Ternyata nasi makanan anjing Bapak Ibu. Untung belum dicicipi sama tim. Tapi sama bapaknya tetap nggak boleh dibuang. Ini adalah yang sangat ikonik Bapak Ibu, karena ini adalah kulkas yang sudah jadul dan tidak boleh dibuang oleh orang tuanya, tapi dijadikan lemari penyimpanan. Namun oleh klien kami, barang ini harus dibuang karena sudah nyempit-nyempitin rumah dan gak berguna juga. Lihat barangnya Bapak Ibu, semua ditaruh di sini. Ada kayak wadah-wadah makanan, kemudian juga ada cangkir. Tapi karena fungsinya sudah tidak berguna alias sudah tidak berfungsi, maka harus dikeluarkan Bapak Ibu, agar rumah ini memiliki ruang yang lebih banyak Bapak Ibu, sehingga tidak sumpek dan tidak menjadi sarang debu atau penyakit. Akhirnya rilis juga kulkas tua ini. Setelah sekian tahun mendiami rumah tersebut, kita lanjut bersih-bersih lagi Bapak Ibu. Ini kita keluarkan, kita sedot debu-debu yang menghinggap di beberapa barang. Sepertinya sudah lama rumah ini nggak dibersihkan, termasuk ke cangkir-cangkir. Nah, kita cek juga nih perintilan-perintilan kayak gini. Kita nemukan uang Bapak Ibu. Oke, sepertinya uang bapaknya ini. Langsung kami serahkan ke klien untuk selanjutnya disimpan. Saat proses decluttering, kami memang sering menemukan benda-benda berharga seperti uang atau perhiasan Bapak Ibu. Namun karena bisnis ini berlandaskan kepercayaan, maka kami dan tim segera mengembalikan barang-barang tersebut ke klien. Kami rehat dulu Bapak Ibu untuk mengatur kembali strategi decluttering ini, karena beberapa kali terlihat orang tua dari klien ini sangat keras dan beliau sangat khawatir dengan barang-barang di rumahnya, sekalipun barang itu cuma barang perintilan atau barang yang gak berguna. Lanjut lagi ke tahap berikutnya Bapak Ibu, masih banyak barang-barang di area rumah ini. Di area tengah khususnya ada pakaian, kemudian juga dokumen-dokumen. Semuanya itu kami keluarkan, kami cek satu persatu. Barang-barang yang sudah tidak berguna langsung kami taruh ke mobil evakuasi. Adapun barang-barang yang berguna kami taruh juga ke mobil evakuasi, tapi tujuannya untuk didonasikan karena barang-barang tersebut sudah tidak lagi dipakai namun masih bagus. Nah, ini ternyata tim kami mendapat teguran kembali Bapak Ibu dari orang tua klien. Oke ya, kita dengerin aja ya. Kan beli itu gitu, beli. Jadi kalau mau waktu digodok, kan itu tinggal ngambil. Di mana lagi naruh? Dalam piano supaya rapi. Kalau kalian bongkar semua, saya tanya, mana jamu saya? Yo, ayo, udah di mana ini saya, itu jamu saya? Kalian ganti aja. Kumis kucing, kalau sudah mulai apa? Tipisnya sudah mulai bermasalah ya digodok. Kan paling simpel itu gitu. Lo minumin yang dari dokter itu cepat mati. Jadi gimana habis diomelin?
Disuruh ganti. Aduh, Disuruh diganti. Itu mah biasa kalau orting kayak gini, orang tua pasti kayak gitu. Pasti gitu ya? Pasti gitu. Pasti gitu. Itu namanya orang tua itu kayak gitu. Anaknya pengennya bersih tapi orang tua kan beda. Beda. Kita disuruh ganti, disuruh Tumis kucing sama ciplukan. Aduh. Samiloto. Kata obat dari dokter kata bikin cepat mati. Gimana lagi itu? Setelah mendapat teguran atau omelan berkali-kali, ya kami tetap melanjutkan proses decluttering ini Bapak Ibu. Oh ya, kami juga bersihkan kamar mandi di rumah ini. Nah, ini barang-barang di kamar depan, di mana sebagian besar barang-barang itu barang milik klien waktu masih kecil, ada juga barang-barang milik ibunya. Cukup melelahkan Bapak Ibu proses decluttering ini. Tinggal berapa persen nih bersih-bersih nih Pak Dik? Tinggal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kondisinya gimana nih Bang? Hording aja Bang. Hording aja. Oke, sekarang kita beranjak decluttering di lantai 2 Bapak Ibu. Di sini nggak kalah penuhnya barang-barangnya Bapak Ibu. Ada barang-barang ya seperti biasa itu, ada potongan kayu, kemudian juga ada barang-barang bekas. Tapi itu semuanya tidak boleh disentuh atau tidak boleh dibuang sama bapaknya. Jadi kami hanya merapikan saja. Tapi di sela-sela itu jika ada barang yang benar-benar rusak, kami buang Bapak Ibu. Di tengah-tengah proses decluttering lantai 2, bapak klien ini menghampiri saya Bapak Ibu. Beliau mengingatkan kembali bahwa ada barangnya yang dia itu merasa kehilangan. Ada dokumen penting menurutnya itu yang dia simpan sedemikian rupa tapi hilang. Dia merasa barang itu ada di sofa, lalu menganggap kami telah membuangnya. Padahal seluruh barang tersebut sudah dicek oleh klien kami. Oke, di sini kami mendengarkan bahwa beliau bercerita bahwa dokumen tersebut sangat penting baginya. Dokumen itu semacam bukti investasi. Di sini kami berusaha mendengarkan dan beliau meminta kami untuk sekiranya nanti menemukan dokumen tersebut agar dipulangkan ke beliau. Di sini kami berusaha menenangkan bahwa kami dalam proses decluttering, jika menemukan barang-barang yang berharga atau penting itu kami segera kembalikan ke klien. Oke nih Pak, jadi apa nih aktivitas jam berapa nih? 4:30 saat ini nih. Aduh, 4:30 saat ini kita coba decluttering garasi. Ini area yang benar-benar sangat sensitif karena banyak barang bapaknya. Nah, kita coba dulu ini berhasil apa. Tadi ada anjingnya di decluttering nggak Pak? Iya, anjingnya mana? Taruh sini aja. Janganlah. Dibawa ke situ ya? Kita coba ya, kita coba dulu ya. Hasilkan kita. Nih gue dulu nih. Nanti dibantu sama tim ladies buat ngelobi. Mengunak. Enaknya sih bapaknya tidur terus nunjukin aja kan. Iya. Soalnya kan barang dia semua. Iya, makanya si bapaknya harus ada. Makanya kita ngobrol berdua aja. Tuh. Oke. Bismillah ya. Banget. Lanjut. Gak mungkin rapi itu. Ininya kan masih belum saya bikin raknya di yang sebelah sana. Iya, tapi misalkan ada yang perlu dibuang, Apa yang mau dibuang? kita nggak bawa. Bapak lihat dulu. Nah, nanti Bapak duduk, kita kita bisa cekin satu-satu. satu ke bapak. Jadi kalau ada sampah, terus bapak nggak pakai gitu loh. Nah, Kalau ini mah udah sampingnya kan Pak. yang kosong-kosong aja Pak. Wow, raya. Awas raya. Semut. Indah bener. Apanya? Ini tempatnya indah bener kayak pokoknya mah bulan purnama aja. Gimana? Udah lumayan bisa keluar sedikit. Seenggaknya ada barang-barang yang bisa keluar dikit. Walaupun banyak tapi seenggaknya udah bisa agak ada space. Lihat. Nah, itu ada space. Udah space ya? Nah, ada space. Ini ada kelihatan lantainya. Tadi. Lagi nggak kelihatan emang. Alhamdulillah Bapak Ibu akhirnya hampir rampung juga
proyek ya sekitar dikit lagi udah hampir selesai proyek decluttering kita pada hari ini. Proses hari ini berjalan banyak dinamika, ada ya tadi sempat ada perseteruan dan macam-macamnya, ada dokumen yang merasa hilang bapaknya dan alhamdulillah udah beres, dan tentunya proses decluttering ini nggak selesai tanpa dukungan tim-tim lapangan anti hoarding yang ramah-ramah, murah senyum, tapi juga tangguh. Nah ini orang-orang yang lihat nih. Nah ini nih. Nah, ini. Coba tanya. Gimana decluttering hari ini? Mantap. Mantap. Dah. Gimana Bang? Mantap. Alhamdulillah tim yang kompak. Capek nggak? Enggak. Alhamdulillah. Ya Kang, gimana nih jagoan nih? Alhamdulillah, nikmatin aja kehidupan. Asik. Pada akhirnya, setelah melewati berbagai dinamika, perseteruan, dan perdebatan, dan tentu juga emosi yang melelahkan, beres juga Bapak Ibu decluttering proyek rumah ini. Dan sesuai rencana, berjalan dalam 1 hari. Beberapa area sudah kami declutter, dimana yang sebelumnya sangat berantakan, sekarang sudah lebih rapi. Dimana barang yang sebelumnya tidak ada pada tempatnya, kemudian kami tempatkan, dan barang-barang yang tidak berguna kami keluarkan. Tentu tujuan decluttering kami ini tidak membuat rumah ini menjadi estetik ala-ala Pinterest atau Instagram, tapi setidaknya bisa dihuni dengan nyaman, di mana penghuni di dalam rumah ini bisa berlalu lalang dengan mudah tanpa tersandung barang-barang yang tidak penting Bapak Ibu. Tentunya proyek ini tidak akan berhasil tanpa kerjasama dari tim yang solid dan cerdas dalam bekerja. Begitu juga dengan klien yang kooperatif dan mau diajak kerjasama. Di samping itu juga tentunya bapak dari klien ini yang pada akhirnya juga sedikit demi sedikit mau melepas barang-barangnya. Oke Bapak Ibu, jangan lupa follow dan subscribe channel anti hoarding di bapaknya bocah-bocah ya, karena kami bakal decluttering rumah-rumah lain di seluruh Indonesia. Dan tentunya bakal banyak cerita-cerita yang menarik yang bakal nanti mungkin bisa Bapak Ibu menjadi inspirasi atau bisa menjadi pelajaran. Ya, jadi seperti itulah. Terlalu panjang closing saya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan apa biasanya? Subscribe dan Like kalau suka, share video ini kalau bermanfaat. Oke, sampai jumpa di proyek decluttering berikutnya. Dah.